Keputusan mengejutkan. Justin Hubner tinggalkan Cerezo Osaka bulan ini. Inilah alasannya. Kehabisan akal akibat mikirin King Indo, Vietnam bakal gelar laga persahabatan lawan Thailand di FIFA Matchday September 2024. Netizen kembali kritik Erspo perihal polo shirt Timnas Indonesia. Ada apa lagi kah? Wow banget, sayangnya masih belum beres. Maarten Paes diminati klub Serie A hingga Bundesliga di tengah masih panjangnya proses bela Timnas Indonesia. Laga belum dimulai, reaksi geram fans Malaysia yang tak percaya diri berada di grup maut kualifikasi Piala Asia U20, katanya Timnas Indonesia seperti ini. Tanpa pemain Eropa, ini formasi ideal Timnas Indonesia B untuk Piala AFF 2024. Bintang terabaikan Shin Tae-yong jadi tumpuan. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Keputusan mengejutkan. Justin Hubner tinggalkan Cerezo Osaka bulan ini. Inilah alasannya. Bek Timnas Indonesia Justin Hubner mengisyaratkan akan meninggalkan Cerezo Osaka bulan ini. Dalam sebuah instastory eksklusif, Justin mengungkapkan bahwa ia mungkin akan kembali ke klub induknya, Wolves, atau melanjutkan masa peminjaman di klub lain. Dalam sesi tanya jawab di instastory tersebut, Justin menjawab dua pertanyaan penting terkait rencananya. Ketika ditanya kapan akan meninggalkan Jepang, Justin menjawab bulan ini. Selanjutnya, ketika ditanya kemana akan pergi setelah meninggalkan Jepang, Justin mengatakan kembali ke Wolves atau klub lain. Ada kabar bahwa Wolves menginstruksikan Justin untuk kembali lebih cepat dari yang dijadwalkan. Masa peminjaman Justin di Cerezo Osaka sebenarnya berlangsung hingga Desember 2024. Namun Wolves dikabarkan tidak puas dengan jumlah menit bermain yang diterima Justin di Jepang sehingga memutuskan untuk memanggilnya kembali lebih awal. Menurut transfermarkt.co.id, rumor ini muncul karena Wolves ingin mempersiapkan skuadnya untuk Liga Inggris musim 2024-2025 yang akan segera dimulai. Muncul rumor di permukaan bahwa Wolves ingin memanggil pulang Justin lebih awal dari perjanjian karena kurangnya kesempatan bermain di klub Jepang tersebut, tulis transfermarkt.co.id. Terlebih tim EPL sedang mempersiapkan skuadnya untuk Liga Inggris musim 2024-2025 yang akan segera bergulir. Mending bertahan atau pulang. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. Kehabisan akal akibat mikirin King Indo, Vietnam bakal gelar laga persahabatan lawan Thailand di FIFA Matchday September 2024. Timnas Vietnam dan Thailand seperti kehabisan akal setelah mereka gagal melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Untuk itu mereka dikabarkan akan menggelar uji coba pada FIFA Matchday September mendatang. Seperti diketahui, Vietnam dan Thailand sama-sama tersingkir di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Thailand tersingkir di putaran kedua karena hanya mampu menempati posisi ketiga klasemen grup C dengan mengemas 8 poin.
Tim berjuluk Gajah Perang tersebut tersingkir karena Korea Selatan yang keluar sebagai juara grup dan Cina yang menempati posisi kedua klasemen berhak melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sementara itu Vietnam juga memiliki nasib yang sama, yakni harus tersingkir di putaran kedua. Tim yang saat ini ditukangi Kim Sang-sik tersebut gagal melaju ke babak selanjutnya karena menempati posisi ketiga dengan hanya mengemas 6 poin. Vietnam gagal karena yang berhak melaju ke babak selanjutnya, yakni Irak, yang keluar sebagai juara grup F, dan Timnas Indonesia yang menempati posisi kedua dengan 10 poin. Setelah gagal melangkah ke putaran ketiga, baik Vietnam dan Thailand pun ingin mempersiapkan tim nasional mereka dengan baik. Untuk itu pada agenda FIFA Matchday nanti mereka dikatakan sepakat menggelar laga persahabatan. Pertandingan uji coba antara Thailand melawan Vietnam ini bakal digelar di kandang The Golden Star Warriors nantinya. Media Vietnam The Tao 247 menginformasikan laga uji coba antara dua tim besar di Asia Tenggara ini. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. Netizen kembali kritik Erspo perihal polo shirt Timnas Indonesia. Ada apa lagi kah? Apparel Timnas Indonesia Erspo kembali menjadi sorotan netizen di media sosial. Kali ini diduga polo shirt Timnas Indonesia keluaran Erspo menyerupai kaos berkerah yang dijual di salah satu toko di marketplace. Banyak netizen yang berpendapat bahwa Erspo membeli polo shirt dari salah satu marketplace, kemudian menempel logo Garuda dan merek Erspo. Bahkan sejumlah netizen hingga akun forum jersey mengunggah beberapa bukti yang identik jika polo shirt Timnas Indonesia tersebut bukan diproduksi Erspo, melainkan hanya diubah dengan menambahkan logo dan lambang Garuda saja. Kabarnya ini beli yang generik terus ditempelin logo Erspo sama Garuda Pancasila. Kalau beneran gila sih, tulis akun X The OG Indonesian Blog Kecora. Valid kayaknya, size labelnya sama, komposisi kainnya juga tulis akun xijong_47. Kacau banget dah, berarti tidak bermasalah, bukan cuma desainernya doang, sambung akun X celana jogger 2325. Seperti kamu beli polo shirt, terus kebetulan kami bisa nyablon. Jadi pengen enaknya aja asal dapat untung. Kasihan yang udah buat polo shirtnya. Kecuali kamu beli polo shirt itu udah jadi gak milikmu, tulis akun @resah_. Setelah dihujani kritik, Erspo pun menyatakan siap berkolaborasi dengan para pelaku sepak bola Indonesia untuk desain baru tengah tahun. Meski begitu, sampai saat ini belum terwujud. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Wow banget, sayangnya masih belum beres. Maarten Paes diminati klub Serie A hingga Bundesliga di tengah masih panjangnya proses bela Timnas Indonesia. Seperti ini penuturan Mimin. Di tengah panjangnya proses Maarten Paes di pengadilan arbitrase olahraga dalam kurung, CAS sang pemain diminati klub Serie A hingga Bundesliga. Maarten Paes menjadi salah satu nama yang menjadi perhatian klub-klub Eropa dalam bursa transfer musim panas kali ini. Pada pertengahan Juni lalu, Paes dikabarkan Transfermarkt masuk dalam radar klub Jerman. Namun sayang situs tersebut tidak mempublikasi klub mana yang dimaksud. Kini laporan dari Italia menyebutkan bila Maarten Paes masuk dalam radar salah satu klub Serie A, Empoli.
Kabar ini ditulis Gianluca Di Marzio yang menyebutkan Empoli sedang mencari kiper utama untuk musim 2024 hingga 2025. Dua nama yang jadi prioritas mereka adalah Maarten Paes dan Anthony Racioppi dalam kurung Young Boys. Sumber yang sama menyebutkan kedua kandidat tersebut bakal diputuskan dalam rapat pada Rabu dalam kurung 10 Juli 2024 ini. Bukan operasi yang mudah, namun pada 10 Juli akan dilakukan rapat, tulis Gianluca Di Marzio. Untuk memahami kondisi kemungkinan transfer dalam kurung Paes atau Racioppi, tambahnya. Maarten Paes sendiri masih terkendala untuk bisa membela timnas Indonesia walau sudah dinaturalisasi. Laga belum dimulai, reaksi geram fans Malaysia yang tak percaya diri berada di grup maut kualifikasi Piala Asia U20, katanya timnas Indonesia seperti ini. Berbagai komentar fans timnas Malaysia yang marah-marah setelah dipastikan berada di grup sulit kualifikasi Piala Asia U20 merasa iri dengan timnas Indonesia. Tak berhenti di Piala Asia 2023 dan Piala Asia U23 2024, di mana Shin Tae-yong menorehkan sejarah bagi timnas Indonesia pada dua ajang bergengsi tersebut. Berdasarkan pengundian kualifikasi Piala Asia U20 2025 Cina, timnas Indonesia pot 1 yang akan diasuh oleh Indra Syafri itu berada di grup F bersama tuan rumah Yaman pot 2, Timor Leste pot 3, serta Maladewa pot. Sementara tim tetangga Harimau Malaya tergabung di grup E bersama tuan rumah Oman, Malaysia, Sri Lanka, dan Korea Utara. Babak kualifikasi Piala Asia U20 2025 akan berlangsung pada 21 hingga 29 September 2024 mendatang. Simak beberapa fans timnas Malaysia memberikan reaksi geram atas timnya masuk ke grup maut, sementara timnas Indonesia berada di grup mudah. Undian yang berat untuk grup yang sulit, tulis fans tim Malaysia. Kalau melawan Korea Utara, home pikir panjang untuk meraih kemenangan, susah payah untuk bisa menang, tutur fans. Sekarang ini susah banget pesaing di grupnya dalam kurung Malaysia, saya tak berharap apa-apa dari skuad ini, terang fans. Sementara itu timnas Indonesia satu grup dengan Yaman, Timor Leste, Maladewa, ucap iri fans Malaysia. Indonesia dapat grup yang boleh dikatakan mudah berdasarkan ranking, jelas fans Harimau Malaya. Di antara Indonesia, Yaman, Timor Leste, dan Maladewa. Indonesia yang paling layak lolos babak selanjutnya, komentar supporter sepak bola Malaysia. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. Tanpa pemain Eropa, ini formasi ideal timnas Indonesia B untuk Piala AFF 2024. Bintang terabaikan Shin Tae-yong jadi tumpuan. Bakal turunkan skuad pelapis di Piala AFF 2024 nanti. Berikut formasi ideal yang bisa digunakan skuad timnas Indonesia B pada kompetisi antara negara ASEAN tersebut. Seperti diketahui, timnas Indonesia diagendakan akan melakoni Piala AFF 2024 yang rencananya mulai bergulir pada November 2024 mendatang. Jelang kompetisi sepak bola negara-negara Asia Tenggara itu, timnas Indonesia dihadapkan sejumlah masalah.
Pasalnya, gelaran Piala AFF 2024 itu berbenturan dengan agenda skuad Garuda yang berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. PSSI memastikan bila timnas Indonesia tidak akan diperkuat dengan sejumlah pemain yang tampil di putaran ketiga tersebut. Oleh sebab itu, timnas Indonesia kemungkinan besar tak akan memanggil nama-nama tenar seperti Tom Haye, Jay Itzes, ataupun Calvin Verdonk di Piala AFF 2024 nanti. Lantas bakal seperti apakah formasi ideal timnas Indonesia B yang tak diperkuat para pemain utama pada ajang Piala AFF 2024 nanti? Timnas Indonesia starting 11 4-3-3 Nadeo Argawinata, Ricky Fajrin, Fahrudin Arianto, Nur Hidayat Haji Haris, Fajar Faturrahman, Mark Klok, Deddy Kusnandar, Beckham Putra, Stefano Lillipali, Malik Rizaldi, Sadil Ramdhani. Fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Meski Hernando Ari main bagus, tapi kiper Leeds United ini juga sepertinya minat dinaturalisasi, sempat beri kode, follow, dan stalking IG Timnas Indonesia. Kiper Timnas Indonesia Hernando Ari memang main bagus dan selalu menunjukkan performa terbaiknya. Namun posisi Hernando disebut-sebut akan digantikan oleh Maarten Paes, kiper utama klub kasta tertinggi Liga Amerika Serikat, FC Dallas yang telah resmi dinaturalisasi. Alih-alih Maarten Paes, kiper Leeds United berikut ini juga menjadi sorotan penggemar Timnas Indonesia. Kiper keturunan Danny van den Heuvel berhasil mencuri perhatian usai mengikuti akun Instagram resmi PSSI. Pemain berdarah Belanda tersebut dikabarkan menjadi alternatif Maarten Paes yang mengalami kendala saat menjalani proses naturalisasi. Sebagaimana diketahui sejauh ini pemain keturunan yang sudah follow Federasi Sepak Bola Indonesia menandakan bahwa pemain tersebut menjadi target untuk membela Timnas Indonesia. Danny van den Heuvel sendiri bisa turut diperhitungkan untuk dinaturalisasi karena kini membela klub Inggris Leeds United. Sebab kiper dengan tinggi 188 cm ini memiliki bakat gemilang, bahkan pernah membela timnas Belanda di berbagai kelompok umur mulai dari U17 hingga U19. Saat ini masyarakat hanya bisa untuk menantikan kelanjutan nasib deretan pemain keturunan Indonesia tersebut. Akankah Maarten Paes atau Danny van den Heuvel yang akan membela skuad Garuda? Netizen soroti mental pemain Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong meski digempur pemain naturalisasi. Buktinya seperti ini. Netizen Indonesia sudah tak ragu mengakui mental dari pemain Timnas Indonesia sejak ditangani oleh Shin Tae-yong, terbukti dari ucapan pemain satu ini. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia mengalami peningkatan drastis selama beberapa tahun terakhir di bawah asuhan Shin Tae-yong, di mana salah satu kunci kesuksesan Timnas Indonesia belakangan ini adalah karena gencarnya aktivitas PSSI melakukan naturalisasi pemain keturunan. Nama-nama seperti pemain kelas Eropa dan Grade A bergabung, Ragnar Oratmangoen, Tom Haye, Jay Itzes, Rafael Struijk, Calvin Verdonk, dan Sandy Walsh yang kini menjadi tulang punggung Timnas Indonesia.
Tak hanya itu, dampak potong generasi yang dilakukan oleh Shin Tae-yong memunculkan pemain-pemain muda berbakat seperti Marcelino Ferdinand, Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, Rizky Ridho, dan Hernando Ari. Hernando Ari juga ditanya soal kehadiran pemain naturalisasi di skuad timnas Indonesia. Dia mengaku tidak takut akan bersaing dengan pemain naturalisasi kelas Eropa, karena meyakini bahwa Shin Tae-yong akan menilai secara objektif kalau selama pemain naturalisasinya bagus. Terus, nggak apa-apa. Dan kita bersaing aja, tuturnya. Pelatih kita fair kok, siapa yang lagi under, siapa lagi top, tetap dimainin gitu, terangnya. Sontak saja pernyataan Hernando Ari yang pantang menyerah dan tidak takut bersaing dengan pemain naturalisasi itu mendapat sorotan dari netizen. Buktinya Sandy Walsh lawan Filipina kalah sama Asnawi Mangkualam, Shin Tae-yong sangat fair kalau starting, tutur fans. Mantap jawabannya Hernando, ini baru pemain profesional, ungkap netizen. Hernando Ari itu mentalnya sudah oke, semoga performamu kembali lagi dan berikan yang terbaik, terang netizen. Ini baru mental petarung dan profesional, ungkap fans Garuda. And I swear I will get back up, 'cause I don't deserve a thing, and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown, they wanna fill your head with doubt, they're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Kalau boleh jujur, isi hati Jepang, Australia, dan Bahrain terhadap timnas Indonesia ternyata sama. Mereka anggap skuad Garuda itu sebagai tim yang seperti ini. Kontestan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 yakni Jepang, Bahrain, dan Australia ternyata punya pandangan yang sama terhadap timnas Indonesia. Ketiga negara raksasa Asia tersebut juga akan mewaspadai timnas Indonesia yang mulai diperhitungkan sebagai kekuatan baru di sepak bola Asia. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia menjadi satu-satunya wakil dari Asia Tenggara yang mampu lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasukan Shin Tae-yong harus bertemu dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, hingga Cina yang punya sejarah lolos ke putaran final Piala Dunia. Walaupun negara-negara tersebut lebih diunggulkan daripada timnas Indonesia, nyatanya mereka mulai siaga jelang hadapi skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satunya ialah Australia, negara dengan rekam sejarah cemerlang ketika berlaga di putaran final Piala Dunia, termasuk saat lolos ke 16 besar di edisi sebelumnya. Pelatih Australia Graham Arnold mengungkapkan bahwa timnas Indonesia akan menjadi lawan yang cukup sulit bagi mereka jika berkaca dari Piala Asia 2023 lalu. Indonesia telah berkembang ke level tinggi dalam beberapa tahun terakhir dan kami akan menghadapi laga yang lebih sulit pada September, ucapnya. Hal senada juga dikatakan oleh pemain tim nasional Jepang yakni Takumi Minamino yang tanpa ragu mengatakan jika timnas Indonesia sebagai tim menakutkan. Indonesia juga menakutkan dan mereka tampil apik di Piala Asia. Sebagai negara mereka memiliki momentum dan sangat bergairah soal sepak bola, ujar Minamino dilansir dari Nikkan Sports. Maka dari itu, Takumi Minamino mengimbau kepada seluruh tim di kualifikasi Piala Dunia 2026 agar jangan menganggap remeh kekuatan timnas Indonesia.